Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali saya bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Maton TV dimanapun berada. Berada trending di Twitter mengenai menikah di KUA, jadi para pasangan baru hanya menikah di KUA saja tanpa ada resepsi di gedung, sewa tenda, dan lainnya. Bahkan netizen berkampanye untuk menormalisasi menikah di KUA. Sebetulnya sah-sah saja jika kita menikah hanya di KUA, karena di KUA juga kita dinikahkan secara agama sesuai dengan agama yang tercatat dalam KTP kita. Hanya saja, mayoritas masyarakat kita memiliki tradisi bahwa menikah itu harus ada resepsi. Hal ini juga untuk memperkuat anjuran dalam agama, bahwa menikah itu harus diumumkan dan berfungsi untuk menjaga silaturahmi antar keluarga dan pertemanan, bahkan bertetangga. Tidak berbeda halnya jika menikah disesuaikan adat istiadat kedaerahan. Di setiap daerah tentunya akan memiliki ritual tersendiri. Bisa jadi ritual-ritual tertentu ditujukan sebagai pemaknaan tersendiri. Seperti suku Sade di Lombok, menikahnya dengan cara yang unik seperti menculik perempuannya. Lalu suku Betawi, ada palang pintu, suku Jawa ada unduh mantu dan siraman, di Padang ada bainai dan lain-lain. Yang dimana ritual-ritual ini merupakan suatu yang unik dan mencerminkan identitas kesukuan. Namun, di zaman sekarang, milenial cenderung memilih untuk menikah di KUA saja tanpa adanya resepsi atau ritual-ritual adat. Alasannya banyak yang berpendapat bahwa biaya resepsi bisa dimanfaatkan kepada hal lain, misalnya untuk honeymoon, DP rumah, investasi, tabungan, atau membuka bisnis bersama pasangan. Yang salah, keliru itu jika memaksakan menikah dengan resepsi padahal tidak mampu dan akhirnya harus meminjam uang di bank dalam jumlah besar demi ajang adu gengsi. Dan ini banyak sekali kasus dan contohnya. Itu tidak baik dan tidak dianjurkan. Karena nantinya akan mendatangkan mudorot, melilit aspek kehidupan kedua mempelai karena permasalahan ekonomi yang bisa menjadi penyebab pada perceraian. Dan perceraian itu dibenci oleh Allah. Makanya, menikah itu dianjurkan bagi yang mampu secara materi dan mental. Menikah juga menjadi ladang pahala, karena bagi laki-laki yang mampu menafkahi pasangannya itu, masuk dalam sedekah seperti pada riwayat hadis Al-Miqdam bin Ma'di Kariba. Menikah dengan mengadakan resepsi adat tertentu harus kita dorong. Kita sebagai bangsa yang besar memiliki kebudayaan yang harus kita lestarikan. Salah satunya dengan cara melangsungkan pernikahan secara adat. Bhinneka Tunggal Ika juga berasal dari tradisi-tradisi kita yang beragam dan wajib kita jaga. Jangan sampai trending normalisasi menikah di KUA saja harus mengorbankan hilangnya tradisi kita semua. Mungkin bisa juga diakali dengan tetap diadakan resepsi saat kita sudah mampu. Karena kebudayaan-kebudayaan kita yang menjadi ciri khas bangsa kita merupakan perekat kita dan identitas. Jangan sampai kita kehilangan identitas itu. Karena itu kami menganjurkan untuk tetap melestarikannya, kebudayaan dan tradisi resepsi menikah sesuai dengan adat istiadatnya. Terkecuali memang tidak mampu. Jadi kesimpulannya, menikah di KUA tanpa resepsi tidak salah. Menikah dengan tradisi resepsi besar juga dianjurkan asal mampu. Yang menjadi salah adalah ketika niatnya menjadi ajang adu gengsi. Apalagi sampai rela meminjam uang. Membahagiakan orang tua juga adalah kewajiban dan kebutuhan setiap anak. Namun jika permintaan orang tua yang tidak masuk akal, tidak menjadi dosa juga terhadap anak jika tidak dijalankan sehingga menikah di KUA saja. Seorang orang tua wajib menikahkan anaknya. Menikahkan mungkin bisa merujuk membantu menyelenggarakan pernikahan bagi anaknya. Tapi jika orang tua belum mampu menyediakan dan menyelenggarakan pernikahan bagi anaknya, juga tidak menjadi dosa. Jadi antara anak dan orang tua harus saling mengerti. Pernikahan yang mengangkat tradisi kearifan lokal harus dilestarikan. Kecintaan pada tradisi dan kearifan lokal sejalan dengan meningkatnya daya tahan masyarakat terhadap ideologi transnasional atau kebudayaan luar, terutama paham-paham intoleran seperti khilafah. Karena seperti yang kita ketahui, sudah banyak kejadian intoleran yang disebabkan kelompok-kelompok pengusung khilafah yang memaksakan mengganti sistem pemerintahan agar kemudian bisa melarang tradisi-tradisi di Nusantara. Bahkan, cara menikahnya jadi ikut-ikutan budaya Pakistan. Jika kita tidak menguatkan pemahaman kita akan pentingnya kelestarian tradisi dan kearifan lokal kita, maka lama-lama akan tergerus dengan budaya-budaya asing dan menjadi punah, sehingga penguatan identitas kita sebagai bangsa Indonesia akan luntur.
Demikian sahabat-sahabat Maton TV, semoga yang kami ulas kali ini bisa membuka hati dan pikiran teman-teman tentang apa yang terjadi pada society kita saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.